Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi khalaqal insana fi ahsani taqwim, thumma hadahum ila siratin mustaqim liyakunu min ahli jannatin na'im. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil. Amma ba'du fa ya ibadallah ittaqullah ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim.
Inna Allah la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Ar-Ra'd ayat 11. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala di bulan Agustus yang bertepatan dengan Hari Kemerdekaan Republik Indonesia 17 Agustus 1945 di bulan Ramadan 81 tahun yang lalu. Allah perkenankan, Allah berikan kebaikan, Allah berikan kemuliaan, Allah berikan kemerdekaan bagi bangsa Indonesia, sehingga kita mampu lepas daripada penjajahan, lepas daripada segala macam bentuk penderitaan, menjadi bangsa yang merdeka dan menjadi bangsa yang mulia. Salawat dan salam kepada Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Assalamualaikum ya Rasulullah. Pelajaran yang banyak kita ambil dari Rasulullah SAW, bagaimana bisa menjadi orang yang merdeka. Dalam prosesnya Rasulullah mendirikan satu negara yang disebut dengan negara Madinah Al-Munawwarah, yang dahulu namanya Yasrib, menjadi sebuah negara yang berdaulat, yang memiliki peradaban yang mulia, yang terbentang negaranya mulai dari Eropa, Andalusia, Spanyol, sampai Asia Timur, sampai ke Eropa Timur, Kazakhstan dan lain sebagainya, sampai ke Asia, sampai ke Indonesia kita. Sungguh luas peradaban Islam yang dibangun oleh Rasulullah daripada Madinah, yang memancarkan cahaya, memancarkan kemuliaan, memancarkan kebaikan kepada seluruh penjuru negeri, dengan memahamkan tentang makna-makna kemerdekaan. Ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, marilah senantiasa kita meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita dengan senantiasa kita mempelajari, mentadabbur ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Ayat Allah, ada ayat yang bersifat qauliyah, Al-Quran Al-Karim dan Sunnah Rasulullah SAW, yang diturunkan oleh Allah Subhanahu wa taala melalui lisan Rasulullah SAW. Dan ada ayat kauniyah yang berkaitan dengan alam semesta, proses penciptaan. Dan salah satunya yang menjadi pelajaran bagi kita adalah bagaimana kita bisa memaknai makna kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Bagaimana cara kita mengisi tentang kemerdekaan ini? Apa sebenarnya hakikat daripada kemerdekaan? Apakah merdeka ini adalah proklamasi? Apakah kemerdekaan ini adalah sebuah ritualitas seperti upacara, teks proklamasi dan lain sebagainya? Atau ada yang lebih harus kita perhatikan tentang kemerdekaan ini? Makna merdeka yang sejati adalah bebas daripada penjajahan, segala macam bentuk penjajahan, baik penjajahan secara fisik ataupun secara mental, baik penjajahan yang nampak ataupun tidak nampak, segala macam bentuk belenggu, segala macam bentuk penindasan, segala macam bentuk ketidakadilan, dan segala macam bentuk penghambaan kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah makna sesungguhnya daripada kemerdekaan. Maka para ulama ketika mereka mempelajari Al-Quran mendefinisikan beberapa hal tentang makna kemerdekaan ini. Yang pertama, kata ulama, bahwa sesungguhnya kemerdekaan sejati itu adalah kebebasan dalam beragama. La ikraha fid din, qad tabayyana rusdu minal ghayy. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil arwatil wuthqa la inqisama laha. Tidak ada paksaan dalam beragama. Sungguh telah adalah jalan yang benar dan mana jalan yang sesat. Makna kebebasan beragama adalah bagaimana kita bisa mengikuti petunjuk-petunjuk Allah dalam beragama. Wa may yakfur bit taghut wa yu'min billah faqad istamsaka bil urwatil wuthqa la inqisama laha. Orang yang mengingkari taghut, orang yang mengingkari ketidakadilan, kezaliman,
orang yang mengingkari tentang perbuatan buruk dan beriman kepada Allah, maka sesungguhnya Allah menyebutkan dia telah berpegang kepada tali yang kokoh, bil urwatil wusqa. Al urwatul wusqa diterjemahkan oleh para ulama adalah pegangan yang tidak mudah goyah, yang kokoh, yang bisa kita bergantung kepadanya. Maka kemerdekaan yang sejati adalah manusia bebas di dalam menjalankan aktivitas ibadah dengan sungguh-sungguh dan harus mempertanggungjawabkan setiap amalan yang dilakukan. Bagaimana kita bisa menjadi orang-orang yang senantiasa beribadah kepada Allah dengan sungguh-sungguh dan menjauhi dari segala macam bentuk keburukan. Ini makna utama daripada kemerdekaan. Yang kedua, kemerdekaan harus melahirkan sifat keadilan. Innallaha ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Sungguhnya Allah menyuruh kamu berlaku adil dan melakukan kebajikan. Kemerdekaan tanpa keadilan akan melahirkan bentuk penjajahan baru yang akan menghadirkan maka kemerdekaan harus menghadirkan keadilan dan sifat ihsan. Ya'murukum bil 'adli wal ihsan. Al-'adl adalah keadilan. Keadilan adalah kesemarataan. Tidak ada yang kaya sekali dan tidak ada yang miskin sekali. Orang kaya mesti membantu yang miskin. Orang yang mampu membantu yang tidak mampu. Bagaimana ada kesetaraan, tidak berat sebelah, itu disebut dengan adil. Bukan berarti semuanya kaya, tidak. Allah sudah menciptakan semuanya berpasang-pasangan. Ada kaya, ada miskin, ada pintar, ada bodoh, ada tinggi, ada rendah. Semuanya sudah ada pasang-pasangannya. Tetapi bagaimana membentukkan keadilan? Jangan sampai yang tidak mampu dizolimi. Bagaimana yang tidak memiliki segala macam bentuk segala macam bentuk hal kemudian terzalimi dan lain sebagainya. Ini mana daripada adil. Maka kalimat adil disambung oleh Allah dengan kalimat ihsan. Apa itu ihsan? Ihsan adalah perbuatan baik. Ihsan adalah saling tolong menolong. Ihsan adalah bagaimana senantiasa kita mampu memberikan kebaikan kepada orang lain. Setiap hari mestinya kita harus melakukan kebaikan-kebaikan dan kemuliaan sehingga kita akan mendapatkan anugerah dan maghfirah serta rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Ini makna kemerdekaan yang sesungguhnya. Yang ketiga, makna kemerdekaan adalah mampu membela orang-orang yang tertindas. Wa ma lakum la tuqatiluna fi sabilillahi wal mustad'afin. Dan mengapa kamu tidak berjuang di jalan Allah dengan membela orang-orang yang lemah? Maka kemerdekaan yang sesungguhnya adalah kemerdekaan kita mampu membela orang-orang yang berada dalam kesulitan, berada dalam keadaan lemah, berada dalam keadaan susah. Itulah makna sesungguhnya daripada kemerdekaan. Rasulullah SAW adalah di antara orang-orang yang sangat suka dengan orang-orang yang susah, lemah, tidak berdaya. Karena disitulah adanya nilai-nilai pengorbanan, adanya nilai-nilai perjuangan. Ketika kita dalam keadaan terjajah dulu, dalam keadaan terbelenggu, dalam keadaan menderita di zaman penjajahan, kemudian disitulah muncul para pejuang-pejuang, para pahlawan, orang-orang mulia yang rela mengorbankan harta, nyawa, serta apapun yang mereka miliki untuk kemerdekaan bangsa Indonesia. Maka di zaman sekarang perjuangan ini tidaklah berhenti, mesti harus berkelanjutan, mesti harus ada nilai-nilai perjuangan yang senantiasa kita hidupkan sehingga kita mampu membebaskan dari segala macam bentuk penindasan, keterbelengguan dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya kata para ulama, sesungguhnya merdeka harus bisa merdeka daripada sifat diskriminasi. Tidak ada perbedaan. Inna akramakum inallahi atqakum. Yang paling mulia di antara kita adalah orang-orang yang paling bertakwa. Karena sesungguhnya kemuliaan itu bukan karena suku, bukan karena ras, warna kulit, status sosial, tetapi yang dinilai dari suatu tingkat kemuliaan itu adalah nilai takwa. Maka martabatnya sama di sisi Allah Subhanahu wa taala. La fadla li arabiyyin 'ala 'ajamiyyin illa bittaqwa. Tidak ada kemuliaan dari seorang Arab
dibandingkan dengan selain Arab, kecuali hanya takwanya. Maka ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, sesungguhnya makna kemerdekaan ini adalah bagaimana kita bisa menghapuskan diskriminasi. Saya orang kaya, saya orang miskin, saya orang mampu, saya orang terpandang, saya pejabat, saya pengusaha. Mesti tidak ada perbedaan-perbedaan ini. Ada perbedaan yang sesungguhnya yang dinilai Allah adalah ketakwaan, keimanan. Maka fasilitas-fasilitas tertentu itu mestinya tidaklah diperlukan. Maka alangkah indahnya kalau seandainya semua tempat di dunia ini seperti masjid. Kita tidak tahu yang ada di depan ini orang kaya kah, miskin kah, orang pintar kah, bodoh kah, orang terpelajar kah, tidak kah, pejabat kah, rakyat biasa kah. Ketika kita berada di masjid, kita tak tahu yang di hadapan kita ini siapa. Bisa jadi gubernur duduk di paling belakang, bisa jadi presiden ketika dia telat di luar dia duduk, dan lain sebagainya. Itulah yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh Rasulullah SAW. Tidak ada perbedaan. Yang datang di awal dia duduk paling depan, yang datang belakangan mesti duduk di belakang. Dan itulah menyamakan, menyetaraan. Dan ketika kita berdiri kita sama tinggi semuanya. Dan ketika kita sujud, tidaklah mesti orang yang punya harta, punya pangkat, dia tidak mau melakukan sujud. Dia juga tetap harus meletakkan keningnya, meletakkan mukanya yang paling dia cintai di atas tanah, bersujud kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka sungguh luar biasa yang diajarkan oleh Allah dan Rasulnya di dalam aktivitas amal ibadah kita, terutama salat kita. Dan ini tidak sama dengan amalan-amalan dari agama lain yang tidak ada sujud, tidak ada ruku, dan tidak mengajarkan tentang nilai-nilai kebersamaan, kesetaraan, diskriminasi. Maka di dalam agama lain kita lihat ada orang kaya dengan pakaian yang wah, ketahuan kayanya. Ada yang dengan fasilitas wah, duduk di tempat yang terpisah dan lain sebagainya. Tetapi Islam mengajarkan sungguh luar biasa, tidak ada diskriminasi. Kemudian merdeka mengajarkan kita merdeka daripada sifat kebencian. I'diluhu aqrabu taqwa. Jangan sampai kebencian itu terhadap suatu kaum membuat kamu tidak berlaku adil. Dan ma'asyiral muslimin, jamaah Jumat yang dirahmati Allah, di dalam sejarah peradaban Islam kita baca bagaimana sesungguhnya keadilan itu ditegakkan. Bagaimana sesungguhnya kebencian itu dijauhi daripada sifat-sifat orang-orang yang beriman dan bertakwa. Kemudian kemerdekaan butuh perubahan dalam diri. Innallaha la yughayyiru ma biqaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Hakikat daripada kemerdekaan ini adalah bagaimana kita bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Bahwa sungguhnya Allah tidak akan merubah suatu kaum sampailah kaum itu sendiri yang mengubah diri mereka sendiri. Bagaimana kemerdekaan ini harus bisa merubah sikap, pola pikir, tingkah laku, serta karakter dalam diri kita. Bagaimana kemerdekaan ini harus bisa merubah diri kita menjadi lebih baik. Bagaimana kemerdekaan ini bisa membuat kita bisa menjadi lebih mulia, bisa menjadi lebih terpandang, bisa lebih mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka inilah sesungguhnya konsep istiqlal, konsep kemerdekaan yang diajarkan oleh Rasulullah SAW, yang artinya bahwa kemerdekaan haruslah menjadikan seseorang lebih baik. Yang dahulunya tertindas bisa menjadi lebih baik, yang dahulunya malas bisa menjadi lebih rajin, yang dahulunya tidak berpengetahuan bisa menjadi orang-orang yang alim serta para ulama. Dan terakhir, ma'asyiral muslimin yang Jumat yang dirahmati Allah, makna kemerdekaan adalah merdeka daripada yang rusak. Qad aflaha man zakkaha wa qad khaba man dassaha. Sungguh beruntung orang-orang yang menyucikan dirinya, dan sungguhlah rugi orang-orang yang mengotorinya. Kemerdekaan terbesar adalah mampu mengendalikan hawa nafsu dan membersihkan jiwa daripada sifat yang buruk. Inilah sesungguhnya makna pamungkas, makna puncak daripada kemerdekaan itu adalah
bagaimana bisa kita senantiasa memperbaiki diri kita setiap hari. Bagaimana kita bisa senantiasa berlaku kebajikan setiap hari. Bagaimana kita bisa senantiasa menjadi lebih mulia setiap harinya. Bagaimana kita bisa membersihkan hati kita, jiwa kita, pikiran kita dari sifat-sifat kotor, dari sifat-sifat yang tidak terpuji. Dan kita senantiasa menjaga daripada sifat-sifat rusak dan sifat-sifat yang buruk. Maka semoga dengan kemerdekaan yang akan kita peringati 17 Agustus pada bulan ini akan membawa dampak yang positif bagi kita dan akan menjadikan kita menjadi manusia yang merdeka, manusia yang melakukan kebajikan dan manusia yang mendapatkan kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil Karim wa nafa'ani wa iyyakum bil ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi khalaqal insana wa 'allamahul bayan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'd. Wa ya ibadallah ittaqullah. Ittaqullah haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala Allah ta'ala fi kitabil karim. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. والعصر إن الإنسان لفي خسر الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. Ma'asyiral muslimin jamaah Jumat dirahmati Allah, marilah kita belajar bagaimana memperbaiki diri kita dalam momentum kemerdekaan Republik Indonesia ini. Bagaimana kita bisa menjadi lebih baik, menjadi lebih mulia, menjadi orang-orang yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Orang-orang yang senantiasa bisa bersama dengan Allah, menegakkan keadilan, memberikan kebaikan kepada semesta dan memberikan manfaat kepada orang banyak. Inna Allah amarakum bi amrin bada'a fihi bi nafsihi wa thanna bi malaikatihi wa ayyaha bil mu'minina min ibadihi wa qala 'azza wa jalla min qa'il inna Allah wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma salli 'ala Muhammad. Allahumma salli 'ala malaikatikal muqarrabin wa anbiya'ika wa ahli ta'atika ajma'in. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب الدعوات. اللهم أعز الإسلام والمسلمين وأهلك الكفرة والمبتدئة المشركين أعداءك أعداء الدين. اللهم ارفع عنا البلاء والوباء والفحش والمهن والفتن مما ظهر منها وما بطن من بلدنا هذا خاصة ومن سائر بلاد المسلمين عامة. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين.